Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Setiawati, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, kelas 1C sore. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Imanuddin dengan mata kuliah Psikologi Sosial. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap menurut Calhoun dan Asocella adalah sekelompok keyakinan atau perasaan yang melekat tentang objek tertentu, lalu kemudian ada kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Kemudian soal nomor 2, jelaskan salah satu teori tentang sikap. Teori tentang sikap menurut Search dan kawan-kawan 1992 adalah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama teori belajar, yang kedua teori insentif, yang ketiga teori konsistensi kognitif. Di sini saya akan menjelaskan satu teori belajar, di mana asumsi dasar teori ini adalah sikap ditentukan oleh apa yang dipelajari sebelumnya, yaitu sikap dapat dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi atau fakta-fakta maupun nilai-nilai tertentu yang kemudian informasi itu digunakan berubah menjadi sikap. Kemudian dalam teori ini terdapat 3 mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme asosiasi, kemudian mekanisme reinforcement, kemudian mekanisme imitasi. Mekanisme asosiasi yaitu di mana sikap dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, yaitu sikap yang senang dan tidak senang. Kemudian sikap enforcement, seseorang menunjukkan sikap tertentu, kemudian sikap seperti itu dia peroleh sesuatu yang menyenangkan. Kemudian imitasi, seseorang menunjukkan perilaku atau sikap tertentu karena meniru orang lain atau model. Lalu pertanyaan nomor 3, bagaimana perubahan sikap bagaimana pembentukan sikap? Pembentukan sikap dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pengalaman pribadi, kemudian kebudayaan, kemudian orang-orang yang mempengaruhi atau orang-orang yang dianggap penting, kemudian media massa, lalu institusi atau lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan agama, kemudian yang terakhir faktor emosional. Kemudian pertanyaan nomor 5, bagaimana perubahan sikap dapat terjadi? Perubahan sikap dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah dari sumber pesan, kemudian yang kedua isi dari pesan tersebut, kemudian yang ketiga penerima pesan. Sekian tugas yang diberikan oleh pemaparan tugas yang diberikan oleh Bapak Imanuddin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.